Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunajji qailaha yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Innahu la'ala khuluqin adhim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulikan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tayyibin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam Allah semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari pembalasan. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, adalah sebuah keniscayaan bahwa tatkala manusia oleh Allah SWT diciptakan, atas segala sesuatu yang ada di dunia ini mustahil tanpa dilandasi maksud dan tujuan. Demikian pula ketika Allah SWT menciptakan manusia yang bernama Adam alaihissalam sebagai supermodel pertama, sudah barang tentu sesuai dengan model maupun jati diri makhluk manusia, diberikan segala potensi dan kelebihan serta kekurangannya. Pertama, bahwa manusia sebagai makhluk yang telah Allah ciptakan, tentu kita harus betul-betul bisa menghamba kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah sebenarnya landasan dan tujuan pokok diciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Selanjutnya, manusia sebagai makhluk supermodel di antara ciptaan yang lain tentu mengemban suatu amanah yang amat berat, berbeda dengan yang lainnya. Esensi hidup kita adalah bagaimana kita beribadah, mengabdi kepada Allah SWT, sehingga menjadi hamba yang diridhoi, bukanlah menjadi golongan yang menyimpang dari tujuan awal ia diciptakan. Yang kedua, sebagai pokok, yang kedua sebagai makhluk yang oleh Sang Pencipta telah diberikan suatu potensi dalam dirinya yang diharapkan mampu menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Manusia hendaknya mampu mengelola dan melestarikan sumber daya alam sehingga dapat mengambil manfaatnya bagi kehidupan mereka. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, secara tersirat untuk mengelola alam ini tentu Allah juga memerintahkan kepada kita agar bekerja, mencari rezeki akan karunia-Nya yang ada di bumi ini. Dari dua landasan dimaksud di atas, maka bagaimana cara kita untuk menyikapi antara beribadah dan bekerja? Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, realita yang terjadi saat ini seringkali di antara kita banyak yang lebih mementingkan bekerja daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berlarut dalam pekerjaan, lalai. Lantas ketika banyak orang terlarut dari pekerjaan, lalai untuk sejak berhenti dari beraktivitas tersebut untuk menghadap Allah, mereka tidak menghiraukan ketika adzan dikumandangkan, seakan tidak ada yang lain dalam hidupnya kecuali bekerja dan bekerja. Padahal dalam bekerja yang mereka cari adalah karunia Allah berupa rizki. Sementara mungkin tidak memahami atau lupa, tapi kurang memahami atau meyakini bahwa masing-masing dari makhluk itu ada atau sudah ada jaminan rezekinya. Allah tidak akan lalai sedetik pun dengan ciptaannya. Sebagaimana kita lihatlah apa yang dilakukan banyak orang yang terlalu berambisi dengan bekerja sehingga lalai beribadah kepada Allah. Kesibukannya hanya menutup mata pencahariannya, kesibukannya yang menutup mata batinnya, mata hatinya, hingga keuntungan duniawi
yang ada dalam bayangan hidupnya. Sulit baginya untuk merasakan hakikat hidup yang sebenarnya. Ibnu Athaillah dalam syarah hikmahnya menyatakan, kesungguhannya dalam mencari apa sebenarnya telah dijamin atas dirimu rizki, dan kelalaianmu atas apa yang diminta darimu. Ibadah adalah suatu tanda akan kebutaan mata hatimu. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, bukan berarti dengan jaminan yang ada dari Allah SWT ini kemudian kita tidak bekerja, hanya bersantai-santai ria, berleha-leha. Karena bekerja adalah merupakan kewajiban, hal itu adalah merupakan sunnatullah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang melainkan ada yang ia usahakan. Dengan berusaha dan bekerja berarti telah menjalani fitrah kita sebagai manusia. Manusia boleh berpikir, merencanakan sesuatu dan mengerjakannya, namun hasil akhir adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya apa yang kita lakukan semuanya dalam konfigurasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia agar senantiasa menyeimbangkan antara ibadah dan bekerja. Setelah kita dapat melaksanakan ibadah secara sempurna, secara kafah, Allah kemudian menyeru untuk segera bekerja mencari karunia-Nya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahis samil alim minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Dengan demikianlah ada tiga hal pokok yang harus kita ingat, bahwa apabila kita menghendaki kebahagiaan, kehidupan hidup di dunia ini dan akhirat, tercapai kebahagiaannya kedua-duanya, yakni tujuan pokok dari hidup di dunia ini adalah melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah menyeimbangkan antara ibadah dan bekerja. Dan yang terakhir adalah memperbanyak mengingat kepada Allah SWT dimanapun kita berada, termasuk ketika kita bekerja, senantiasa mengingat sehingga kita melaksanakan ketika waktu tiba untuk beribadah kepada Allah, kita menjalankan salat 5 waktu. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, atas materi yang telah saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah SWT senantiasa diberi bimbingan, diberikan hidayah, dan kita dapat menjalankan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dan kita suatu saat akan kembali kepadanya. Dan mudah-mudahan
kita mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah adalah satu-satunya pemimpin dari dunia sampai akhirat nanti. Tidak ada pemimpin sekaliber beliau. Itulah yang menjadi panutan kita, sehingga kita terbimbing untuk senantiasa berada di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan kembali kepada Allah. Semoga kembali dengan husnul khatimah dan diterima segala amal ibadah kita, sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan Nabi Muhammad SAW, dan ditempatkan di surganya yang terbaik. Demikian para pemirsa yang budiman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.